Halo pemirsa Coklat TV, jumpa lagi dengan saya Ahmad Sahal di Seruput. Saya kali ini bersama Pak Suhadi dan Bang Ade. Ini Pak Suhadi memakai baju merah. Ini Menjelang Imlek. menjelang Imlek. Jadi memang Seminggu lagi. cocok lah dengan suasananya. Tapi kita tidak bicara tentang Imlek nih. Kita bicara mengenai topik yang selalu menjadi langganan pembahasannya Pak Suhadi di Coklat TV, yaitu soal perkembangan terbaru dari kasus tuduhan fitnahan ijazah palsu kepada Pak Jokowi dan juga pada Gibran lah ya. Dan yang terbaru ini kan ada salinan ijazah dari KPU yang diterima oleh Bonatua Silalahi. Nah, ini rame nih Bang Ade. Ini rame karena seakan-akan ini kayak dirayakan itu oleh kubunya Roy Suryo. Saya nggak tahu kenapa begitu excited. Padahal itu salinan ijazahnya itu kan biasa-biasa aja. Iya, dan itu kan memang fotokopi yang dilegalisir ya untuk persyaratan Capres 2014 dan 2019. Betul. Ada selegalisir dari UGM gitu. Tapi tiba-tiba ini kayak sebuah rezeki nomplok atau apa gitu di kalangan kubunya Roy Suryo gitu. Jadi ini apa? Bagaimana kita melihat soal ini? Dan sebenarnya juga saya juga pengen membahas ya soal kontennya Bang Ade Pak Suhadi di LAA. Logika Ade Armando terakhir kan bikin konten mengenai Rismon yang dipersoalkan nih kelulusan S3-nya di Yamaguchi, terus pura-pura mati segala gitu supaya tidak ditagih beasiswanya gitu. Ini menarik karena ini kan tell something tentang kredensial ya, tentang karakter dari para kelompok ini gitu loh. Ada Rismon yang problematis seperti itu, Roy Suryo kita tahu juga track record-nya nggak beres gitu kan, terus Tifa segala ini gimana gitu. Tapi saya ingin mulai dari soal salinan ijazah karena yang lagi rame itu. Pak Suhadi, gimana Pak Suhadi melihatnya ini? Kan kalau dilihat dari keadaan yang ada, itu kan sebetulnya bukan hal yang baru lagi. Karena masalah salinan ijazah itu kan dari tahun 2005 kalau nggak salah. Itu sudah ada kan di Solo ya 2 kali itu ya. Terus di DKI sekali. Ini salinan ijazah nih. Fotokopi ijazah yang dilegalisir. Terus kemudian 2014 dan 2019. Jadi kalau melihat alur cerita yang ada, bagi saya nggak ada yang aneh, biasa-biasa aja gitu. Yang anehnya di mana gitu kan? Mereka kayak menemukan suatu mutiara yang tersimpan di dalam lumpur, kemudian nongol gitu kan? Ini kan menurut saya nggak benar gitu. Ya kalau kita lihat memang karakter daripada orang-orang seperti itu kan memang semua persoalan-persoalan yang berkaitan dengan Pak Jokowi itu selalu mau diangkat, mau dipiralkan. Karena bagi mereka mungkin itu laku dijual, laku ditonton, laku dinikmati, barangkali seperti itu gitu ya. Dan yang menjadi ambigu di dalam persoalan ini, kenapa kok kalau memang dia seorang peneliti, ini kita katakan dia sebagai peneliti nih ya, walaupun saya udah bantah tuh dicumi-cumi. Saya dibilang dia bukan peneliti tuh, ya kan? Karena kalau peneliti itu kan objek itu kan harus yang asli, bukan yang fotokopi. Kalau memang dia dikatakan seorang peneliti, lo temennya bermasalah kok dia nggak teliti itu gimana gitu loh, ya kan? Harusnya kan dia juga ngomong. Maksudnya Rismon ya? Ya Rismon, lo bukan hanya Rismon, Tipa juga kan dalam persoalan ini. Harusnya kan dia teliti dong. Kok cuma Pak Jokowi? Emang kalau kemudian kalau Pak Jokowi yang melakukan itu cuma Pak Jokowi yang dikatakan sebagai orang yang bersalah? Kan tidak. Disinilah konteksnya. Ada sebuah pemikiran yang menurut saya ini ambigu. Ya, antara menyalahkan satu pihak dan membenarkan juga di pihak yang lain. Walaupun dia tahu itu salah. Kan menurut saya nggak benar dong dalam konteks ini. Ya. Karena kalau dia mencari kebenaran yang memang hakiki, harusnya bukan Pak Jokowi aja yang dia permasalahkan. Termasuk temannya juga dong, Rismon tadi saya bilang. Dan Tifa. Kenapa kok diam gitu kan? Dan Tifa, kok diam? Berarti ini kan memang ada niat yang selalu kita katakan itu bentuk daripada niat jahat. Mens rea, ya. Gitu. Itu. Ya. Nah, kalau terkait klaim sebagai peneliti itu kan tadi Pak Suhadi bilang harusnya yang diteliti kan yang
Yang ijazah asli. aslinya kan. Betul. Nah sampai sekarang kan mereka belum pernah lihat itu, kecuali terakhir waktu Roy Suryo dan kuasa hukumnya Gelar perkara. ditunjukkan kan. Artinya kan mereka sebenarnya selama ini melakukan tuduhan itu kan basisnya kan bukan Iya. Fotokopi. iya basisnya kan Iya. fotokopi Betul. gitu. Nah mungkin setelah dapat salinan ini, mungkin mereka malah euforia itu karena lah kok sama dengan yang saya teliti gitu, yang kami teliti gitu. Jangan-jangan begitu ya, Pak. Meskipun legalisirnya kan justru menunjukkan bahwa ini memang diakui UGM. Diakui UGM. Gimana Betul. Bang Ade ngelihatnya nih Bang? Iya, pertama-tama memang saya rasa mereka itu sebetulnya memang mereka mesti udah sadar dong, ya. Bahkan sejak lebih awal mereka sudah sadar bahwa sebetulnya ijazah itu ada Asli. dan ijazah itu asli. Mustinya ya kalau kan saya berpikir kalau saya menggunakan akal sehat saya, apalagi mereka adalah paling tidak kalau Roy kan betul-betul doktor ya. Doktornya tapi bukan di UGM kalau nggak salah, di UNJ atau apa. Nah, sebetulnya mereka udah sadar bahwa ini adalah sebuah ijazah yang asli. Tapi kan mereka terlanjur sedemikian percaya bahwa mereka akan bisa membuktikan bahwa ini palsu. Jadi mereka membangun realita itu sesuai dengan harapan mereka. Apa istilahnya? Kayak wishful thinking lah ya. You wish. Ya. Apa? Mimpi kali Ya, gitu. kan mimpi kali lu ya. Tapi dia sedemikian ingin agar ijazah itu terbukti palsu, maka mereka membangun konstruksi pikiran mereka bahwa itu palsu, dan itu diulang-ulang. Dan ya bicara sama orang psikologi, mereka akan bilang, wah itu memang ada kemampuan manusia untuk melakukan itu. Jadi mengarahkan apa yang kita ketahui menjadi sesuatu yang kita percaya sesuai dengan apa yang kita bangun sendiri. Jadi mereka tuh masih berharap saya rasa, Pak Sahal, Pak Swadi ya, bahwa aduh tolong dong mudah-mudahan akan ketemu nih sebuah bukti yang bisa menunjukkan bahwa ini memang palsu. Ya. Ingat nggak ketika lawyernya siapa Egy Sujana? Kan dia yang mengakui asli kok. Ya. Saya pegang itu ada apa? Embosnya. Embosnya itu benar. Bu siapa namanya? Bunda Neti ya? Bunda Neti atau siapa itu? Bunda Eli apa Neti? Ya pokoknya itulah. Salah satu tuh. Antara Neti atau Eli. Karena yang satu kubunya Roy Suryo, satu kubunya Egy kan. Dia udah bilang kok, saya udah pegang dan embosnya ada. Ya, kan nggak dipercaya oleh Roy Suryo. Enggak, itu pasti tuduhannya adalah, nah ini orang Egy itu dibayar bla bla bla. Jadi mereka tetap nggak mau terima. Mereka tuh sebetulnya udah sadar sejak awal bahwa apa yang mereka teliti itu seperti tadi dikatakan Pak Swadi, bukanlah ijazah yang bisa mereka teliti karena itu bukan ijazah asli. Dan dia sudah bilang bahwa Roy sendiri sudah mengakui ini di-upload sama Sandi Utama ya? Dian Sandi. Dian Sandi. Iya, Dian Sandi Utama. Betul. Dian Sandi Utama dari PSI dia bilang kan. Ya. Dengan mengatakan itu dia mau bilang bahwa ini pasti yang asli. Tapi kan tetap Anda seharusnya melakukan analisis yang digital forensik itu bukan kepada sebuah foto dari sebuah fotokopi atau bahkan melakukan analisis itu terhadap sebuah fotokopi. Itu nggak boleh. Betul-betul nggak valid aja. Anda nggak boleh melakukan itu. Ya. Bagaimana mungkin Anda bisa menyimpulkan sesuatu hanya berdasarkan foto dari fotokopi atau dari sebuah fotokopi. Tapi toh itu mereka lakukan. Mereka bahkan nggak berani, nggak pernah bilang, ya memang yang saya teliti ini bukan sesuatu yang asli. Jadi ya memang mungkin saja sebetulnya apa yang kami teliti ini salah. Yang benar tuh hanya yang bisa kalau sampai kita bisa melihat ijazah aslinya. Etika peneliti harusnya begitu ya. Harusnya dong. Kalau terbentur dengan fakta yang ternyata nggak sesuai, harus ngaku. Harus gitu ngaku. Ya. Makanya kalau kita bikin penelitian di ilmu sosial tuh ada yang namanya keterbatasan penelitian. Jadi dia harusnya bilang bahwa ini kami lakukan hanya dengan menganalisis sebuah fotokopi yang kami peroleh secara online yang diupload oleh Dian Sandi Utama ini. Kalau kami salah, ya kami minta maaf. Tapi ini yang kami temukan. Itu udah berulang kali dibilang nggak boleh. Instead of mengakui kelemahan tersebut, dia malah bikin buku itu kan Pak. Jokowi lagi ceritanya kan. Ngarang. Yang ngarang itu karena kita baca
Kan berapa bab itu ditulis oleh si Rismond tuh. Itu semua pakai ijazah, fotokopi ijazah itu. Oh. Wah canggih. Masalah Anda kalau udah belum pernah baca kan? Belum. Saya udah beli dan baca. Beli Bang Ade. Beli. Luar biasa. Rp300.000. Waduh, kalau ditonton mereka terima kasih Iya, nih. Kalau- iya, iya. Saya mau bilang terima kasih sama yang menjual ke saya. Itu gengnya Roy. Oh gitu ya. Jadi dia bilang, mau nggak nih? Berapa? 300. Saya beli, saya bilang. Di tempat itu juga. Karena saya harus perlu tahu seberapa bohongnya mereka. Walaupun waktu itu saya sempat juga terbersit pikiran, jangan-jangan benar nih ya. Jangan-jangan. Kayaknya sempat juga kita berpikir begitu gitu kan. Persis, Iya. sama Pak Suwadi. Iya. Saya tuh sempat punya pikiran, jangan-jangan. Jangan-jangan. Ternyata mereka emang pinter Iya. dan jujur dan berhasil membuktikan bahwa itu palsu. Saya buka tulisan pertama kan Roy Suryo tuh. Itu udah pakai ijazahnya, fotokopi ijazah. Tapi dia masih pendek tuh. Belum canggih tuh Roy Suryo dibandingkan Rismond. Rismond tuh ada berbab-bab pakai alat ini, pakai alat ini, pakai alat ini, pakai alat ini ya. Semua dibilang terbukti. Nggak benar ya. Tapi kan saya bilang, woi. Anda itu bukan meneliti ijazah Pak Jokowi. Anda itu meneliti sebuah fotokopi. Kalau saya bilang itu bukan fotokopi aja, itu kertas yang nggak punya nilai Nggak gitu punya, kan. iya. Iya. Itu karena Pak Suwadi jauh lebih jujur. saya menjaga etika akademik saya nih. Kalau saya membayangkan dia maju nih, disertasi saya pengujinya. Saya sejak awal bilang ini nggak bisa diuji, Pak Rismond. Anda jangan bilang Anda meneliti ijazah Pak Jokowi, nggak bisa dipakai ini, nggak valid. Ya, dari awal sudah salah. Gitu Dari ya. awal udah salah. Jadi Anda Jangan-jangan itu Bang Ade, Pak Suyadi ya, kenapa sekarang nih mereka begitu excited ya ketika ada salinan ijazah dari KPU yang dikeluarkan dengan legalisir UGM itu. Ya. Excited karena Tanpa ternyata sensor katanya kan. Iya, tanpa sensor. Ternyata karena fotokopinya sama dengan ya. fotokopi yang mereka yang ditampilkan oleh Dian Sandi tapi sama-sama nggak asli kan. Sama nggak asli dan nggak bisa. Iya. Iya. Anda misalnya megang emboss bisa nggak Nggak bisa. di fotokopi nggak bisa. Nggak kelihatan dong. di situ. Dan itu fakta bahwa itu dilegalisir oleh UGM Iya. tahun 2014 loh. Iya. Pak Jokowi waktu itu belum jadi Iya. presiden. Betul. Artinya waktu itu dia belum punya sedang akan kekuasaan ikut, ya. untuk misalnya ada Pak Pratik atau apa misalnya ya. UGM kepentingannya apa coba Pak Jokowi bisa menang atau kalah waktu itu kan? Tapi sudah dilegalisir. Udah dilegalisir. Dan bahkan sebelumnya Pak ya di Solo. Di Solo gitu. Iya. Tapi legalisir itu nggak direken sama dia gitu loh. Ya. Jadi pengakuan dari UGM itu nggak direken gitu. Ya, nah itulah makanya saya katakan. Mereka ingin sekali mengatakan belum tentu ini asli. Atau dia bahkan mengatakan, saya yakin ini palsu. Dan 99%. 99,9%. Jadi kalau sekarang dia harus menarik pernyataannya, itu buat mereka malu kali ya. Padahal sebagai peneliti, kalau mereka betul peneliti, nggak ada masalah kan mengakui. Ups, gitu kan. Ya. Saya salah ternyata. Saya minta maaf. Saya datang ke Solo, minta maaf. Kali dikasih restoratif justice. Paling kan begitu Pak. Ini karena enggak, jadi begitu dia dapat, dia dengan bangga bilang sama. Nah tapi Anda jangan lupa, saya baru aja baca tadi tuh Pak Suwadi, Ray Rangkuti. Ray Rangkuti kan anti Jokowi tulen. Pernyataannya begini. Oh kalau sekarang kan kata wartawan Pak, Bang Ray kali ya. Ini udah ada tuh katanya ijazah asli. Salinannya udah ada apa istilahnya yang pengakuan dari UGM-nya yang legalisir. Udah dilegalisir. Loh, kata Ray ya. Ya kan kita memang tahu bahwa ijazah itu ada. Ijazah itulah yang diserahkan kepada KPU di Solo, di Jakarta. Ya. Untuk pemilihan wali kota. 5 kali tuh ya. 5 kali ya? 5 kali. Iya. Itu kita tahu ada. Pertanyaannya, itu asli atau palsu? Ini gimana ya? Kan udah dilegalisir oleh UGM. Jadi Anda membutuhkan bukti apa lagi? Di luar itu.
Jadi ini yang tadi saya katakan sebagai dia punya harapan-harapan yang sangat tinggi yang ketika Bonatua mengatakan, saya udah dapat nih. Hmm. Dia berpikir, wah ini ada bukti selanjutnya nih. Mungkin maksudnya itu ijazahnya asli tapi orangnya palsu gitu ya. Kan ada Itu yang bilang itu gitu sih tuh. ya, itu Rocky Gerung kalau nggak Rocky salah ya. Gerung, Jadi itu iya. loh yang waktu itu kan dibilang fotonya Tahu, diganti tahu, itu, Pak. Ya, Kok ya. beda ya? Gitu. Iya. Iya. Jadi, Kok beda ya dengan Jokowi sekarang? Yang fotonya Iya. pakai kacamata. Pak Betul. Soedi, itu saya pengen masuk ke soal sejauh mana hubungannya dengan di pengadilan nanti. Kan asumsinya ini akan masuk ke pengadilan kan. Ya. P21 akan lanjut gitu kan. Nah, ini salinan ijazah ini punya nilai hukum nggak, Pak? Karena kan tuduhan yang pasal yang dikenakan itu kan soal fitnah, soal pencemaran nama baik, terus mengubah mengedit ya kan? Ya. Terus Ntar tiba-tiba kita lari ke pengedit. ada salinan ijazah ini. Ini gimana? Kenapa mereka begitu excited gitu? Ya. Gini, ini menarik nih. Apalagi kita temukan data ya. Kemarin euforia banget ya. Menemukan itu seperti kayak dia nemuin mutiara. Kalau saya lihatnya seperti itu. Bagi saya sebagai seorang praktisi dan seorang pengacara, ya, euforianya mereka itu bullshit semuanya. Bohong semua. Dia mau berkamuflase di sana. Kemarin saya udah jelasin. Dan barangkali di sini pun saya pernah jelasin. Ya. Kenapa ada pasal 35? Di di laporannya Pak Roy Suryo, Rismond dan Tifa. Kenapa ada pasal 35? Undang-Undang ITE. Artinya pasal itu kalau kita baca ya itu berkaitan dengan pengeditan. Tentang manipulasi. Jadi awalnya itu bukan dari Dian Sandi. Jadi ijazah itu diedit dulu. Informasi nih, ya. Makanya saya juga mengatakan jangan dihentikan. Ini harus berlanjut. Sebetulnya pengeditan terhadap ijazah. Yang fotokopi yang dipiralkan sama dia, yang di-framing sama dia, awalnya itu diedit. Saya dapat sumber ini dari seseorang yang menurut saya itu layak sangat dipercaya. Ya, karena itu sumbernya dari pihak kepolisian. Karena pasal 35, 32 dan 35 Undang-Undang ITE itu bukan laporannya Pak Jokowi. Tetapi hasil temuan ya yang dilakukan penyidik ya dalam kaitan ini ya ada data bahwa diduga diedit dulu ijazah itu. Fotokopinya nih ya, bukan aslinya. Diedit, kemudian dari hasil editan itu di-framing, dipiralkan sama mereka. Ijazahnya palsu tuh, gitu. Seperti itu terjadinya. Dieditnya kapan? Sebelum ada Dian Sandi. Kapannya saya nggak tahu. Yang tahu itu penyidik dalam kaitan ini. Karena Jadi itu Dian Sandi sudah mengupload sesuatu yang sudah diedit. sudah diedit, gitu. Jadi dia seolah-olah berlindung, oh itu loh yang Dian Sandi punya. Padahal sebelum itu ada fakta lain ya yang menurut kacamata saya di dalam konteks sebagai seorang lawyer ya itu sudah dimiliki sama Roy Suryo. Jadi pramuka terus kemudian Dian Sandi itu bentuk dari sebuah kamuflase, dari sebuah kebohongan. Dia mau cuci tangan dari persoalan yang ada. Roy-nya. Iya, karena dia takut sekali dengan pasal 35 itu. Karena kenapa saya katakan takut sekali? Ancaman hukumannya tinggi sekali. Dari sekian banyak pasal, ya, pasal 32 dan 35 itu ancaman hukumannya 10 dan 12 tahun. Dan di situ ada denda juga 12 miliar yang harus dibayar kalau dia terbukti melakukan itu. Itu persoalan gitu ya. Jadi bagi saya kemarin, aduh, udahlah. Bagi saya kamu cerita apapun, saya nggak akan percaya gitu loh. Karena saya nggak mau kamu bawa persoalan ini ke ranah-ranah yang sifatnya nggak masuk akal, tidak jelas, dan tidak transparan. Karena saya sudah melihat ada pasal 35 dan pasal 32 Undang-Undang ITE berkaitan dengan pengeditan. Berarti ada yang diedit dong di dalam persoalan ini. Itu yang memang sebetulnya kelakuan jahat yang dilakukan oleh mereka. Pak Swandi, jadi pengeditan terhadap apa yang dilarang tuh mengedit. Mengedit. Jadi gini, katanya nih yang saya temukan data nih ya. Ijazah ya. Ijazah ini ijazah fotokopi ya, fotokopi. Ini aslinya nih dipotong-potong dulu.
bukan asli, yang fotokopi. Ah, Yang fotokopi dipotong-potong. Entah seperti apa jadinya, yang tahu penyidik lah ini Iya, kan. iya, iya, Ya, iya. cuman ini gambaran besarnya aja, diedit, kemudian disatukan di situ. Dia mau menciptakan ijazah yang nanti di framing sama dia itu adalah memang palsu. palsu. Gitu loh. Itu kan kejahatan yang luar biasa menurut saya. Dan malah saya duga di sini ini ada aktor orang besar. Ya, bagaimana kekuatan-kekuatan Waduh itu ya. dilakukan oleh Roy Waduh. Suryo. Jadi nggak mungkin kalau nggak ada Ya, orang ya. besar di sini gitu loh. Jadi bukan kebetulan dia menyangka ini palsu padahal ternyata asli. Kalau ini sudah ada Ya kan kalau sengaja. diedit kita tahu Iya. dong Karena sesuatu memang yang ada pasal diedit. itu kan Bang, Iya. ada yang dikenakan kan. Ya pasal. artinya nggak Roy Suryo itu either dia atau orang di belakang dia Ya, pokoknya Dugaan ada saya dengan ada pihak. iger dia di belakang dia yang memang dengan harus sengaja. begini. Ya, Iya. ya. Ya dong, kan tentunya juga harus ahli Iya. hukum dong Mm-mm. yang Ya. bisa menganalisa persoalan ini kan. Ya. Supaya nanti kelihatan palsu, kelihatan memang tidak benarnya dan lain sebagainya. Barangkali dulu juga mungkin ya dari UGM sudah lihat ya. Terus juga mungkin Pak Jokowi sadar juga kok kayaknya beda dengan yang saya punya gitu. Ini dugaan Iya, gitu iya, kan. iya. Tapi itu Ya. ngomong-ngomong soal orang besar itu saya jadi ingat barusan kan ada wasekjen Demokrat yang datang Oh ya. ke Solo kan Iya. ketemu Pak Jokowi terus menyangkal bahwa di PSBY Demokrat itu di belakang soal manuver tuduhan ijazah palsu ini. Jangan-jangan padahal kan biasanya sebelumnya kan dikaitkan tuh ada tuduhan lah itu atau spekulasi. Iya. Ini yang disebut orang besar pun sekarang udah pada angkat tangan semua. Jangan-jangan itu tambah Iya. bikin mereka panik gitu. Iya. Dugaan Tapi saya itu nggak punya nilai hukum Pak ya? Kalau yang soal salinan ijazah ini jadi nggak nambah sesuatu yang nggak ada karena gini, apalagi yang dia mau teliti itu kan cuma legalisir, ya kan? Emang bisa dijadikan objek? Tidak. Saya bicaranya gini, karena yang berkaitan dengan masalah bisa dan tidak bisanya alat bukti itu dijadikan rujukan atau dijadikan dokumen, ya itu kita melihat kepada hukum acara, hukum acara pembuktian. Ya, apa sih yang disebut dengan hukum acara pembuktian? Hukum acara pembuktian adalah ya membuktikan sesuatu tuduhan ya atau suatu keadaan berkaitan dengan masalah-masalah alat bukti ya dokumen gitu ya. Itu harus berbentuk apa? Asli. Jadi kalaupun dilegalisir harus aslinya tetap dibawa dong. Oh. Kalau berkaitan dengan masalah tadi ijazah aslinya. kepentingan daripada penelitian. Nggak bisa karena kan yang asli apa sih? Dari legalisir dan fotokopi apa yang asli? Legalisirnya. Iya, Fotokopinya, ijazahnya yang difotokopi tetap sama. Ya kan nggak ada perbedaan di sini gitu kan. Makanya itulah ya hukum acara mengatakan dokumen asli itu adalah dokumen yang tidak bisa dibantahkan. Tapi yang namanya fotokopi itu menjadi wacana perbantahan. Artinya bisa ditolak, bisa tidak diakui, bisa tidak dibenarkan. Ya. Itu konteks hukum. Gitu. Jadi kalau dia bereporia seperti ini, ya saya rasa mereka kayaknya lagi sakit juga kelihatannya gitu kan. Karena kan mereka orang-orang hukum. Kok bisa mempercayai hal-hal yang masih saya katakan naif seperti itu gitu kan. Saya jadi ingat. Apalagi tadi saya katakan, itu kan cuman euforia dia. Menutupi kesalahan besarnya. Supaya lupa nih cerita yang awalnya gitu kan. Karena saya katakan, bukan Dian Sandi yang memulai persoalan ini. Dian Sandi itu kan setelah heboh. Baru dia mengupload berita fotokopi itu. Sebelumnya dari mana datanya? Itu yang perlu dipertanyakan. Dan apa yang dilakukan oleh Roy Suryo? Dan siapa orang besar ini? Kalau nggak mungkin. Sepinter itu, secerdas itu nggak mungkin. Saya jadi ingat yang Pak Suhadi pernah katakan juga di sini. Ini ibaratnya nih kelompok ini tuh kelompok orang yang sudah itu Bang Adik berada di sungai gitu sudah kecebur mau kelelep apapun dijadikan sebagai pegangan gitu loh. Jadi ini kayak ada daun yang dia menyangka itu bisa menghalangi dia dari hanyut. Padahal ini jangan daun. Buaya pun ada di situ disambar sama dia. Walaupun nanti dia akan digigit juga gitu kan. Bang Ade ada tambahan lagi ya soal salinan ijazah ini sebelum kita masuk ke soal Rismon? Enggak, saya sih merasa ini udah
sebenarnya kan sekedar tambahan bukti ya bahwa Iya. mereka nggak akan lagi bisa berkutik kan. Saya selalu mengatakan kenapa sih masih ada juga orang yang berharap kalau ini dia dibawa ke pengadilan Ya. ini akan menyelamatkan Roy dan kawan-kawan. Nggak bisa, Nggak bisa. nggak bisa. Ini dan saya rasa ini terjadi antara lain sebagai cara untuk menunjukkan bahwa bahkan KPU pun sekarang sudah bersedia menunjukkan nih ijazahnya. Kemarin polisi sudah menunjukkannya di gelar perkara khusus kan. Kan sebenarnya tidak ada kewajiban waktu itu polisi untuk Nggak ada. menampilkannya. Ya. Tapi tahu dia kasih lihat dan ketika itulah si Bu siapa tadi memegangnya. Kuasa hukumnya Ya Egy kuasa hukum Sujana. itu. Artinya kita sekarang sudah semakin banyak memiliki bukti-bukti tambahan yang menunjukkan bahwa memang kita tidak perlu lagi meragukan. Kalau saya dari awal tidak meragukan nih. Saya juga nggak pernah Ya. Tapi kalau sekarang penonton masih ada nih yang ragu atau teman-teman penonton masih ada yang berargumen dengan Anda mengatakan bahwa belum tentu asli, sudahlah. Sudah sedemikian jelas sebetulnya. Nah itu kalau saya mau melanjutkan ke soal orang-orang pelakunya ini Bang. Ya. Nah ini saya mau masuk ke soal Ya. Rismon ini yang di kontennya Bang Ade. Kan ini sempat rame juga nih Pak sekarang Pak. Ya. Soal bahwa Rismon ini ternyata justru malah problematis gitu Ya, ya. Nggak lulus S3 tapi di Yamaguchi tapi mengklaim sebagai doktor dan gitu ditagih ijazah karena nggak selesai maka ditagih untuk kembalikan beasiswanya terus Ya, ya. pura-pura mati. Itu kan nggak secara langsung terkait dengan soal Jokowi, tetapi kan ini tell something tentang tadi Ya. yang kita bicarakan tentang orang-orangnya ini gitu. Bang Ade bisa menjelaskan lagi nggak soal itu, soal konten KLAA itu? Ya ini kan sebetulnya siapa nama kuasa hukum yang baru itu, yang gondrong artis Farhad Abbas. Farhad Abbas. Iya. Ini yang terakhirnya itu kan sebenarnya Farhad Abbas ya. Jadi dia di sebuah acara kalau nggak salah Rakyat Bersuara kan. Nah Farhad Abbas nih entah dari mana dia punya data dan saya yakin dia sangat kredibel lah dalam menyampaikan informasi ini. Di acara ya biar bagaimanapun Anda boleh suka nggak boleh nggak suka dengan Rakyat Bersuara, tapi kan penontonnya kan kita ya Luas lah ya. jutaan lah. Ya, Iya. ya. Keren itu keren. Keren lah ya. Buat ngejual jelek-jelekin orang keren. Ini kalau yang ngomong ahli hukum kayak Iya, begini iya. nih. Karena saya orang dikecewakan juga. Iya. Saya sebagai orang komunikasi harus bilang, ya mereka udah punya resep gimana caranya untuk meningkatkan penonton kan. Iya, iya, iya. Nah di situ Farhad Abbas bilang bahwa Pak Rismon ini, kalau nggak salah nggak ada Bung Rismonnya ya. Tapi dia ngomong tentang Bung Rismon di depan kubunya Roy Suryo. Dia bilang ini dulu adalah orang yang pernah menipu Universitas Yamaguchi. Dia ini nggak pernah lulus dari Universitas Yamaguchi. Padahal dia dibiayai dengan beasiswa dari pemerintah Jepang. Jadi bukan beasiswa dari Yamaguchi ya. Ya, ya. Dia dapatnya dari pemerintah. Ya. Apalah, saya Iya, nggak iya, tahu. iya. Nah, dia dapat dana itu kuliah. Kalau tidak salah sempat menyelesaikan masternya, ya. Tapi kemudian bertahun-tahun kemudian tidak pernah lulus dari mencapai gelar doktornya. Sampai akhirnya beasiswanya habis, ya. Tapi kalau beasiswanya habis orangnya nggak selesai, kalau di Jepang tuh prinsipnya adalah ya Anda harus bayar. Iya. Anda gagal nih, Anda harus bayar. Ganti rugi. Ganti rugi. Iya. Ya. Dan itu kalau nggak salah, saya lupa apakah ini disampaikan oleh Farhad Abbas di acara tersebut atau saya dengar kemudian ya. Angkanya mencapai ratusan juta rupiah. Nah, Rismon ini pintar tapi. Gimana caranya nih supaya saya nggak bayar kan dan tidak dituntut secara hukum kan. Maka ya dia buat sertifikat bahwa dia sudah meninggal. itu out of the box itu. Itu kan out of the box. Iya, iya. Out of the box. Luar biasa. Luar biasa. Luar Pintar biasa. sekali Iya. dia. Karena dia berpikir ya orang Jepang kan Iya. kirimin aja surat, minta maaf, orang ini sudah meninggal. Dan ternyata Yamaguchi atau pemerintah Jepang, oh iya. Dulu percaya kelihatannya. Percaya. Ya? Percaya. Percaya. Iya. Wong dia nggak pernah diganggu dengan itu kan. Betul. Nah jadi
itulah awal kejadiannya, bukan awal kejadian. Itulah yang terjadi sampai kemudian dia sekarang tapi berani-beraninya kemudian mengatakan bahwa dia doktor dari Yamaguchi. Bahwa dia kuliah di Yamaguchi benar. Ya, ya. Dia bisa berbahasa Jepang? Bisa. Bisa nggak dia baca bahasa Jepang? Bisa. Dan dia menulis di jurnal. Di mana di Jepang itu dia menulis dengan orang lain. Kan biasa kita nulis di jurnal nggak sendirian kan, bersama teman-teman gitu. Jadi ada tercantum di dalam daftar bukan dosen, daftar mahasiswa-mahasiswa di sana. Ini nulis di sini, ini nulis di sana gitu ya. Jadi dia benar menulis. Yang nggak benar adalah dia Gak lulus S3-nya. bahwa dia lulus S3, dia nggak pernah dapat gelar doktor. Jadi dia itu kalau ini benar ceritanya si Farhad Abbas, kan luar biasa pembohong. Pembohong yang levelnya itu level menipu negara lain kan. Yang dia tipu negara loh. Bukan cuma orang, bukan cuma perusahaan, negara Jepang itu ditipu sama dia. Dan akibatnya dia tidak. Dan belum ada bantahan ya dari Nah, Rismon. Kemudian, nah ini cerita dari ada YouTuber Nusantara. Bang Bill ya, siapa? Bang Bill. Ya. Kenal kan? Kenal. Ya. Teman kita itu. Teman kita juga kan. Nah, Bang Bill ini menunjukkan sebetulnya dulu itu saya lupa Joshua Sinambela kalau nggak salah. Pernah dengar kan? Joshua Sinambela ini adalah salah seorang ya seperti Pak Suhadi lah, ahli hukum. Tapi beliau itu Bung Joshua ini kayaknya lebih ke warga aja, bukan menjadi bagian dari tim hukum. Dia ini entah iseng entah apa ngirim surat ke Yamaguchi. Benar nggak ada dokter namanya Rismon Sianipar? Jawabannya pendek banget ya. Surat dari salah seorang staf akademi atau staf peneliti di sana. Artinya yang ngurus urusan penelitian akademisi di Yamaguchi yang akademisnya bilang bahwa tidak pernah ada nama itu. Tapi sependek itu menjawab pertanyaan Anda, tidak pernah ada dokter di Yamaguchi bernama Rismon Sianipar. Nggak ada penjelasan lebih jauh, misal dia memang pernah kuliah di sana gitu, nggak ada tuh. Atau dia sudah meninggal kan. Nggak ada juga. Yang jelas dia bilang barangkali dia cari langsung di daftar alumni ya, database alumninya, nggak ada tuh. Jadi kalau ditanya lulus tahun berapa, emang nggak lulus ya. Jadi bayangkan dia itu sudah pernah dinyatakan. Cuma ketika itu ya Rismon kemudian menjawab, Pak Suhadi, enggak, saya punya gelar nih. Dikasih lihat tuh ijazah S2 dan S3-nya di video ya. Bill ini iseng lagi. Dia pelajari gitu kan. Walaupun dilihat gitu ya. Yang nggak mungkin lah itu yang satu ijazah master, satu ijazah doktor. Wong tahunnya sama katanya. Kalau nggak salah tahun 2006 ya, kalau nggak salah. Gitu ya. 2006. Ya kan nggak mungkin dia bilang orang lulus masternya 2006, lulus doktornya juga 2006. Jadi nggak mungkin dia bilang. Nah cuma itu sebetulnya sudah dibicarakannya, diangkatnya tahun lalu ya, tahun lalu, dan tidak memperoleh respons oleh siapapun. Rismonnya sendiri juga nggak menjawab kok. Ya. Terus intinya yang dikatakan Bang Bill itu bahwa dua-duanya itu S2 gitu ya. Mungkin dua-duanya kalau dilihat kan dia juga, saya juga nggak ngerti Jepang dia bilang. Tapi dia terjemahin tuh. Ada judul-judul tertentu dia terjemahin. Ini artinya dalam bahasa Indonesia ini gitu ya. Kenapa bisa pernyataan sudah lulus itu di tahun yang sama dengan dua gelar yang berbeda, yang jaraknya kan minimal ya antara master ke dokter mungkin 2-3 tahun lah, itu udah paling cepat tuh. Ya. Cuma ketika Bill membuat video itu tahun lalu Mei 2025, itu tidak cukup memperoleh respons yang cukup signifikan. Lah ya. Jadi hilang lagi tuh isu itu. Entah gimana muncul lagi sekarang. Rame. Ya sekarang kan jadi, iya. Jadi saya ingat bahwa saya pernah mendengar tuh tuduhan bahwa Rismon itu bukan Yamaguchi. Tapi saking ramainya isu-isu lain, dia kayak terbenam kan. Nah sekarang itu muncul lagi.
Ditambah dengan tadi itu soal pura-pura mati itu ya jadi Iya. rame. Ya, soal pura-pura mati ini yang luar Itu biasa. gila sih menurut saya, gila itu. Kalau ini benar sih gila. Gila itu. Nah, ini kan artinya memang kalau gitu, saya nggak tahu Pak Swadi akan memandang seperti apa. Buat saya sih yang penting adalah orang-orang yang menuduh bahwa Pak Jokowi itu ijazahnya palsu, memang orang-orang yang nggak bisa kita percaya. Hmm. Iya. Pak Roy Suryo dengan berbagai track recordnya sebelumnya, tadi Pak Swadi juga mengingatkan, Dr. Tifa juga bermasalah. Iya. Dia itu pernah mula-mula dibilang Driakara ya. Hmm. Diarkara, Dokter ya? iya, iya Iya. betul. Tapi setelah dibantah dibilang bukan. Bukan. Iya. Dia UI. Nah, Fakultas Kesehatan Masyarakat. Nah, kemarin ada yang menunjukkan dia itu Fakultas Kesehatan Masyarakat terdaftar sebagai mahasiswa S3-nya pada tahun, saya minta maaf kalau saya salah, either 2011 atau 2013. Hmm. Tapi taruhlah 2013. Kan 2013 itu 13 tahun yang lalu. Iya. Sekarang 2016. Hmm. Saya orang UI. Di UI itu ada batas waktu untuk kuliah. Maksimal tuh sekitar untuk menempuh gelar doktor ya sekitar 6 tahun lah, Hmm. 5-6 tahun. Jadi mestinya ya udah DO dong kalau Iya. gitu sekarang. Tapi Nggak. lagi-lagi ini membuktikan bahwa memang ada problem dalam Iya. track record mereka. Iya, iya. Tapi kalau dari semua yang para pelaku ini, teroris ini, yang paling terkait dengan yang Pak Suyadi bilang tadi soal pasal itu ya. Ya. Pasal Itu 35? itu Ya. yang paling kena itu justru Roy Suryo Pak ya, karena track record-nya dia pernah jadi residivis gitu ya. Residivis. Iya, jadi itu Iya, dia iya, iya. akan dapat sepertiganya Sepertiga tambahan, lagi. Bang. Iya. Jadi itu Kalau terbukti Iya, bersalah. Kalau ini- terbukti bersalah, kita kan bicara tidak soal track, hanya hukuman itu, tapi juga ada tambahan hukuman. ini kan soal track record kan. Ya. Jadi Nah, tapi saya mau tanya ke Pak Swadi. Itu yang bisa dikenakan pasal itu yang mengedit, Ya. memanipulasi. Itu yang melakukan pengeditannya atau misalnya Roy Suryo. Misal bisa nggak Roy Suryo bilang, saya nggak tahu bahwa itu diedit. dia membantah kan. Kalau saya lihatnya nggak seperti itu. Nah, Karena sampai sekarang juga dia nggak pernah membantah tentang pasal itu kan. Hmm. Iya. Kalau dia nggak membantah, dia nggak mengingkari keadaan-keadaan seperti itu, berarti benar dong. Karena kan saya juga lihat dengan proses yang panjang ini, dia sudah diperiksa. Artinya dia sudah memberikan keterangan. Iya. Hmm. Dan dia sudah tahu ada pasal itu. Ya. Ya. Dan dia juga sudah ditanyakan oleh penyidik. Clear bagi saya gitu. Pasti Kalau sudah- dia menolak, Iya. ya kan? Pasti Wah, sudah enggak. ditanya ya. Harusnya sudah. Iya. Karena pasal itu kan tetap hidup. Ya, ya. Kecuali setelah Rismond diperiksa atau Roy diperiksa, kemudian ada bantahan. Roy bisa membuktikan bahwa yang mengedit itu bukan dia. Iya. Tentunya kan dia tidak menjadi bagian dari pasal itu. Ya, ya. Itu aja. Tapi bahwa dia mencemarkan nama baik Pak Jokowi tetap berlaku. Oh, tetap berlaku. Itu ya, Itu nggak pasal yang lain, menghilangkan. ya. Karena kan memang ini kan pasar berlapis kan. Ya, Ya, ada pasal tentang penghinaan, penistaan, malah ada pasal tentang penghasutan. Ya, itu 160 Oh. KUHP yang lama Ya, ya, gitu. Jadi ini pasal berlapis gitu kan. Nah, Dan bagi dia sangat berat Ya. melihat kasus-kasus seperti ini. Gitu. nah ini kita bagian akhir dari obrolan ini kita ngomong soal nanti prospek dari pengadilannya nih Pak ya. Ya. Dengan adanya tadi itu perkembangan terbaru ada salinan ijazah gitu ya. Terus kemudian bahwa ini ternyata justru nilai hukumnya nggak jelas gitu ya, tapi mereka euforia gitu ya. Tapi di sisi lain kan mereka ini sudah pecah itu kan terakhir kan siapa Roy Suryo kan menyerang Egy Sujana kan, Sujana. jadi ngomong soal Sama mobilnya DHL. apa gitu. Ya. Ya. Jadi mereka udah pecah gitu ya. Terus karena kan Egy dapat restoratif justice. Terus sementara kan kalau menurut Pak Suyadi kan justru klaster kedua ini, klasternya teroris ini Iya. jangan RJ Iya. supaya kebenaran terkuak Iya. di Iya. pengadilan. Iya. Nah, Setuju. gimana Pak Suyadi ngelihat ke depannya nih? Jadi berkaitan dengan masalah kasus yang menimpa daripada Roy Suryo, saya nggak melihat tadi berkaitan dengan pengeditan dan lain sebagainya. Karena saya udah bilang tadi, apapun bentuknya, yang dia peroleh sekarang, itu tidak akan mempengaruhi penyidikan. Karena penyidikan itu sudah selesai. Ya, ya, Begitu dinyatakan sebagai tersangka, clear penyidikan itu. Makanya sekarang berproses nih.
ya dari pihak dari pihak penyidik kepada kekejaksaan. Itu artinya perkara yang sudah bergulir sepanjang ini ya itu sudah penyidik sudah bisa menemukan bahwa ada tersangkanya, siapa pelakunya dan lain sebagainya. Itu sudah nggak bisa ditawar-tawar lagi. Nah, berkaitan dengan bukti tadi, yang saya katakan dapat dari KPU ya tentang salinan ijazah, bukan salinan, fotokopi ijazah yang sudah dilegalisir. Apakah ini mempengaruhi hasil penyidikan? Tidak. Tidak sama sekali. Karena kenapa? Saya yakin ya apa yang dilakukan oleh penyidik itu juga barangkali ijazahnya sama seperti itu. Sudah dilegalisir dan lain sebagainya. Dan sekarang kalau saya lihat juga yang dari perkembangan yang baru-baru ini kita lihat, ya itu kan ijazah asli ada di Polda. Ya. Selesai dong bagi saya. Ya. Apa sih yang menjadi mereka euforia? Saya bilang tadi, ini kan bentuk-bentuk kamuflase yang mereka mau bangun. Bentuk-bentuk membela diri yang bagaimana dia bisa bebas. Tadi kan saya katakan tadi, ya, seperti yang kita katakan dahulu juga, ya apapun yang ada, kalau dia menjelang kelelap, buaya yang ada di situ pun dia terekam gitu loh, untuk bagaimana dia bisa selamat, walaupun pada akhirnya dia dimakan buaya itu sendiri gitu kan. Itu yang tergambar dari Roy. Paling tidak selamat sementara. Kalau Bang Ade gimana ngelihatnya? Enggak, saya Secara umum. Ya saya mau komentar sebetulnya yang tadi kaitannya dengan Wakil Menteri. Demokrat. Ya. Enggak, ini Mas Sekjen ya. sekaligus Wakil Menteri ya. Betul. Ya itu maksud saya. Ya, saya merasa dari percakapan kita ini kan seperti Pak Swadi, ya saya sendiri, Mas Al sendiri, kan sudah melihat bahwa ini kelihatannya semakin sulit bagi orang yang tenggelam itu. Ya. Untuk bisa diselamatkan. Untuk bisa diselamatkan. Karena pas dia pegang akhirnya buaya. Buaya pun belum tentu datang. Nah, saya merasa ya pelan-pelan orang satu persatu akan menunjukkan bahwa yang paling kita bisa tafsirkan dari cerita si Wakil Menteri ini adalah bisa jadi, lagi-lagi saya ulang bisa jadi ya penonton, ini adalah semacam isyarat dari partai tersebut untuk mengatakan enggak, kita enggak berantem nih. Kita enggak ikutan. Ya, datanglah ke Pak Jokowi dan bilang, maaf Pak, ya kemarin kalau sampai bahkan relawan Bapak kami tuntut, kami laporkan, ya jangan dilihat itu sebagai permusuhan kali ya. Oke, gitu kan. Atau tadi Ray Rangkuti yang saya kasih contoh, yang bilang bahwa dari dulu kita juga udah anggap itu ijazahnya tuh ada. Tapi palsu atau tidak itu kan kayak dan jangan salah Rocky Gerung tadi kan Bapak atau Mas Salim kan juga bilang kan Pak asli tapi orangnya palsu atau tidak. Nah ini kan bermain-main dengan kata-kata. Tapi saya rasa itu adalah sebuah semacam pengakuan nih tentang bahwa kayaknya sih memang ini tanpa kita harus menunggu lama lagi akan terungkap nih. Jadi kalau menurut Bang Ade, kedatangan Wasekjen Demokrat yang juga Wakil Menteri itu justru malah kayak mereka tahu bahwa ini Roy Suryo CS nggak bisa diselamatkan. Kayaknya. Jadi mereka minggir. Silakan Pak kalau mau mentarget. Ya mungkin nggak begitu lah. Kami nggak ikut-ikutan. Gitu. Kami nggak ikut-ikutan ya. Kemarin mungkin salah paham. Kita nggak berantem ya gitu kan. Tolonglah Pak Jokowi bilang sama relawan-relawan. Karena relawan-relawannya Pak Jokowi ini juga kamikaze orang-orangnya, betul-betul samurai. Mau hajar-hajaran kita hajar gitu loh. Ya bayangkan mereka mau dilaporkan oleh sejumlah teman-teman Demokrat kan? Saya rasa tapi itu. nggak mundur? Ya nggak mundur. Siapanya? Ya kan nggak mundur juga mereka kan? Siapanya nih? YouTubernya. Iya, YouTubernya itu memang die hard. Para pembela Jokowi Tulen yang tahun-tahun lalu belum kita kenal. Betul. Sekarang dia muncul dan jumlahnya bukan 1-2 Mas Ahal. Itu ada banyak. Nah ini kan menakutkan lah ya buat siapapun. Siapapun yang masih mau mengganggu urusan-urusan ijazah ini. Sekarang udah ya sudah silahkan di kejaksaan silahkan mau Oke. Saya agak berbeda sedikit. Iya gimana Bang Asul? Kalau saya melihatnya begini. Kalau ini sebuah perahu besar, di situ ada banyak orang
yang ikut bermain naik perahu itu. Yang menyerang nih ya. Ya, yang menyerang, Ya. yang menyerang. Ya. Ya. Kelompok mereka lah. Hmm. Ya. Terus kemudian ada yang keluar dari perahu itu. Ya kan? Perahu kan ada nakodanya, ada siapa. Kita anggap perahu besar lah. Ya. Barangkali orang-orang yang ada di belakang begitu tahu dua tokoh ini keluar, mereka takut dong seret-seret nantinya. Ya. Dugaan saya ke sana. Makanya tempo hari juga dicumi-cumi. Saya bilang, ini sebentar lagi orang besarnya akan menghilang pelan-pelan. Saya bilang, ya kan. Begitu Egy Sujana keluar, terus kemudian juga Bang DHL keluar, ya. Ini nanti akan pelan-pelan mereka akan ditinggal. Ya. Karena orang-orang besar ya nggak mau kecipratan remeh-temeh seperti ini gitu kan. Ya lebih baik kamu saya korbankan. Itu aja. Saya juga kurang lebih berpikiran yang sama, yang artinya ini sudah tanda-tanda Tanda-tanda. gitu, bahwa memang, jadi caturin Jokowi hebat ini. Luar biasa. Oke, terima kasih Pak Suyadi dan Bang Ade Armando atas obrolannya dan atas diskusinya. Pemirsa, sampai di sini dulu, kita berjumpa lagi di episode selanjutnya.